Nah, silakan Kak Ratna. Oke, halo semuanya. Selamat siang. Oke, kali ini kita bakalan bahas soal-soal tryout yang kemarin tentang biologi. Aku share screen sebentar. Oke, apa layarnya terlihat? Terlihat. Oke, kita mulai ya. Tentang bahas soal biologi. Untuk soal yang pertama, ada sebuah pernyataan yaitu kitosan merupakan bahan pengawet makanan yang dapat dipakai sebagai pengganti formalin. Nah, ada juga sebabnya nih. Kitosan merupakan produk turunan lignin dari limbah pengolahan udang dan kerang. Nah, di sini kita harus mencermati apakah alasannya ataupun pernyataannya benar atau salah. Nah, pilihan yang ani jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan sebab akibat. Namun kalau yang B, pernyataannya benar, alasan benar, tapi tidak saling berhubungan. Yang C, jika pernyataan benar, alasannya salah. Yang D, pernyataan salah, alasan benar, dan yang E, pernyataan dan alasan itu sama-sama salah. Oke, di sini kita harus tahu dulu nih, dasarnya dari pertanyaan ini adalah kitosan. Nah, apa sih itu kitosan? Jadi kitosan itu adalah salah satu senyawa dari turunan kitin. Dari turunan kitin. Tadi di pernyataan ditulis bahwa itu adalah turunan lignin, sedangkan pada kenyataannya kitosan adalah salah satu senyawa dari turunan kitin. Dan si kitosan ini banyak dihasilkan oleh hewan seperti dari cangkang eksoskeleton arthropoda kayak kepiting, udang, lobster, maupun dihasilkan juga dari jamur. Nah, bagaimana sih kitosan ini bisa terbentuk? Jadi kitosan itu terbentuk karena adanya pengurangan gugus asetil atau melalui proses deasetilasi. Manfaat kitosan sendiri nih, kitosan itu dapat digunakan sebagai bahan pengawet alami yang efektif dan aman karena mudah mengalami degradasi secara biologi, kemudian tidak beracun, dan memiliki aktivitas antimikroba, sehingga kitosan bisa dikatakan efektif dan aman jika digunakan sebagai pengawet. Di dunia industri pangan juga kitosan itu sudah diterapkan ya sebagai bahan pengawet untuk mencegah proses pembusukan pada makanan. Jadi bisa dibilang tadi bahwa pernyataannya tadi kan kitosan itu adalah salah satu senyawa dari turunan lignin ya. Berarti pernyataannya salah. Kemudian kalau misalkan kita lihat dulu. Kitosan merupakan bahan pengawet makanan yang dapat dipakai sebagai pengganti formalin, pernyataannya. Berarti dia benar, sedangkan alasannya nih, yang kitosan merupakan produk turunan dari lignin, sedangkan kitosan sendiri adalah produk turunan dari kitin. Jadi, pernyataannya benar, namun alasannya salah. Oke. Lanjut ke soal yang nomor 2. Pengangkutan air melalui bagian dinding sel dan ruang antara sel tumbuhan itu tergolong pengangkutan apa? Apakah intravasikuler, simplas, apoplas, silem, atau kohesi? Nah, kita membahas tentang pengangkutan air. Kita sendiri kan tahu ya bahwa air itu sangat penting dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia sendiri. Apalagi tumbuhan-tumbuhan itu kan berbeda dari hewan sama manusia yang kalau misalkan ada gangguan kita bisa berlari, kita bisa mungkin kalau hewan ada yang bisa terbang, bisa flight juga. Tapi untuk tumbuhan saat mereka ada gangguan, mereka tuh tidak bisa berpindah tempat dengan mudah. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan itu saat ada gangguan adalah mencoba beradaptasi dengan gangguan tersebut atau flight.
Sehingga kelestarian sangat tergantung pada zat-zat yang berada dari area tempat tinggalnya dan bagaimana ia mengelola dan mengalokasikan zat-zat tersebut ke bagian-bagian tubuh yang kompleks. Nah, untuk mengalokasikan zat-zat tersebut ke bagian tubuh yang lainnya, itu tumbuhan membutuhkan transport melalui 3 jalur ya. Ada simplas, ada apoplas, ada transmembran. Oke, ini di sini adalah jalur transport. Di sini kita ada plasmodesmata, maaf. Ada plasmodesmata. Plasmodesmata itu adalah bagian sitoplasma yang bersambung ya, yang antara satu sel tumbuhan dengan sel yang ada di sebelahnya. Nah, lewat bagian inilah sel-sel tumbuhan saling terkoneksi satu sama lain. Dan tumbuhan itu memanfaatkan plasmodesmata ini untuk transport air dan zat-zat lainnya. Bisa dilihat di sini ada dinding sel, ada sitoplasma, ada vakuola, dan jalur apoplas itu yang oranye dan jalur simplas itu yang biru. Oke. Selanjutnya kita harus tahu mekanisme jalur simplas itu seperti apa. Jadi pada simplas itu mula-mula air dari sel epidermis, bulu akar akan dimasukkan ke dalam sel. Jadi kan zat hara, air itu kan diserap melalui akar ya. Kemudian pada sel epidermis, bulu akar akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, proses masuknya air ke dalam sel ini dapat melalui mekanisme transport pasif alias difusi ya. Nah, kalau misalkan airnya udah berhasil masuk, dia akan bergerak ke sel lain memanfaatkan plasmodesmata. Nah, air yang lewat jalur simplas nanti akan bergerak terus hingga mencapai jaringan pembuluh. Nah, urutannya jadi kalau misalkan yang simplas itu adalah sel dari sel bulu akar tadi, kemudian menuju korteks, endodermis, perisikel, berakhir di pembuluh ya, di silem. Kalau udah sampai di silem, tumbuhan siap mengangkut air ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi, seperti batang atau daun. Itu simplas. Jadi kalau simplas itu pergerakan air dan zat mineral melewati celah plasmodesmata pada sel-sel akar. Sedangkan kita lanjut bahas yang apoplas. Kalau apoplas ini berbeda ya sama simplas. Kalau dalam apoplas, air itu tidak akan langsung masuk ke dalam sel. Air justru bergerak dengan memanfaatkan ruang-ruang antar sel yang terdapat di dalam dinding sel. Oke, jadi untuk apoplas sendiri, pergerakan air dan garam mineral melewati ruang antar sel. Jadi untuk pertanyaan yang pengangkutan air melalui bagian dinding sel dan ruang antar sel, tumbuhan itu tergolong pengangkutan apoplas. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Oke, Fusarium sp adalah fungi yang hidup pada tanaman tomat yang memiliki ciri-ciri. Jadi kita di sini harus tahu dulu nih, Fusarium sp itu masuk ke kelompok mana? Apakah Ascomycota, Deutero, atau Citridio, atau Basidiomycota? Jadi Fusarium sp itu masuk ke dalam kelompok jamur Ascomycota dengan ciri utama dia itu menghasilkan askospora sebagai hasil reproduksi seksual. Askospora ini dihasilkan oleh alat reproduksi seksual yaitu askus. Askus itu bentuknya itu kantung ya. Kemudian ada yang bersel satu, ada juga yang bersel banyak, uniseluler dan juga multiseluler. Kemudian hifanya bersekat dan dinding sel tersusun atas kitin. Jadi untuk jawaban nomor 3 yang paling tepat adalah hifa bersekat dan dinding sel tersusun dari kitin. Baik, kita lanjut. Yang nomor 4. Berikut ini merupakan sindrom yang disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X, dibuahi oleh sperma dari kromosomnya adalah
Ada pilihannya, satu, mata sipit dan berperawakan tinggi. Yang kedua, IQ rendah dan agresif. Yang ketiga, umumnya tidak berusia panjang. Yang keempat, payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh. Nah, dari keempat pernyataan ini, yang mana nih yang termasuk sindrom yang disebutkan di atas? Di sini kita harus tahu dulu bahwa sindrom apa yang tidak mengandung kromosom X, tapi dibuahi oleh sperma dari kromosomnya. Jadi sindrom yang disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X, dibuahi oleh sperma dari kromosomnya, disebut sindrom Turner. Di mana sindrom Turner ini, dia itu memiliki ciri-ciri, di antaranya yang pertama itu individu bersifat steril. Kemudian dia mengalami keterbelakangan mental. Lalu tanda kelamin sekunder tidak terlihat dan payudara serta rambut kelaminnya tidak tumbuh. Nah, dari pernyataan ini, tadi kan ada IQ rendah itu tidak termasuk ke keterbelakangan mental. Yang paling tepat tadi adalah payudara serta rambut kelamin tidak tumbuh. Sindrom Turner. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 5. Bentar. Nah, nomor 5. Virus Epstein-Barr yang dapat menyebabkan kanker karsinoma nasofaring. Jenis virus yang berasal dari famili yang sama dengan virus Epstein-Barr tersebut yang dapat menyebabkan kanker karsinoma adalah, kemudian virus tersebut juga menyebabkan kanker pada bagian apa? Di sini kita harus tahu dulu nih, virus Epstein-Barr itu dia masuk ke dalam famili apa? Masuk ke dalam golongan apa? Oke. Jadi virus Epstein-Barr dia masuk ke dalam famili Herpesviridae. Kemudian dia menyebabkan kanker karsinoma nasofaring. Sedangkan papillomavirus itu familinya Papilloviridae, dia menyebabkan kanker serviks. Lalu bilang selanjutnya tadi ada herpes simplex 2, dia berasal dari famili Herpesviridae, lalu dia menyebabkan kanker karsinoma serviks. Lalu selanjutnya ada poliovirus, familinya Picornaviridae, dia menyebabkan gangguan saraf motorik. Selanjutnya ada human telymphotrophic lentiviridae, HIV/AIDS. Nah, dari penjelasan tersebut, yang memiliki famili sama dengan virus Epstein-Barr adalah herpes simplex 2, penyebab kanker karsinoma serviks. Jadi yang menyebabkan kanker pada bagian karsinoma serviks. Nah, sedikit tambahan ya, bahwa virus Epstein-Barr itu adalah virus yang sangat umumnya menyerang manusia dan ditularkan melalui air liur ya. Kalau misal dia itu lebih sering menyerang seseorang itu dalam masa anak-anak. Jadi gejalanya kalau anak-anak itu gejala ringan, pilek. Tapi kalau menyerang orang dewasa, dia itu gejalanya sudah cukup parah dibandingkan anak-anak. Mungkin bisa sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening, kemudian badannya lemas, seperti itu. Ya, kemudian ini ada yang hepatitis B, itu familinya Hepatnaviridae, menyebabkan hepatitis B.
Kemudian nomor 6, gangguan sistem gerak dapat terjadi, salah satunya adalah otot. Kram merupakan salah satu gangguan pada otot yang tiba-tiba otot menjadi terasa tegang, sulit digerakkan, dan disertai rasa nyeri. Kram dapat timbul ketika seseorang tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga sehingga menimbulkan kram pada ototnya. Selain karena hal tersebut, kram dapat disebabkan oleh apa lagi nih kira-kira? A. Ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh, terutama natrium dan kalium. B. Kondisi udara panas. C. Lancarnya aliran darah pada bagian tubuh tertentu. D. Kekurangan vitamin A. E. Kelebihan vitamin B1. Lanjut, kita langsung ke penjelasannya. Jadi, kram itu kan keadaan saat otot menjadi tegang, sulit digerakkan, serta disertai rasa nyeri. Nah, kenapa bisa terjadi kram? Kram itu bisa terjadi karena tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga, kurang lancarnya aliran darah pada bagian tubuh tertentu, kondisi udara dingin, ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh terutama natrium dan kalium, kekurangan vitamin tiamin yaitu B1, asam pantotenat, B5, dan piridoksin B6. Lalu kalau misalkan kita kram, solusinya kita harus ngapain sih? Jadi kalau misalkan kita kram, saat kram terjadi yang harus dilakukan adalah melemaskan seluruh tubuh ya. Kayak kalau misalkan tangan, kita gerakan pergelangan tangannya atau kita gerakan kakinya terasa kaku. Seperti itu. Selanjutnya, bentar, susah. Ya, nomor 7 ada sebuah pernyataan, ini sebab dan akibat lagi. Jadi pernyataannya, hormon ACTH dapat mempengaruhi proses metabolisme karbohidrat. Lalu sebabnya, ACTH ini merangsang kelenjar adrenal untuk sekresi glukokortikoid. Nah, hubungan sebab akibatnya nih, seperti apa? Jadi, pertama kita harus tahu dulu ACTH itu berfungsi untuk memicu kelenjar adrenal dalam melepaskan hormon yang disebut kortisol. Hormon kortisol itu sendiri berguna untuk mengatur metabolisme tubuh dan tekanan darah. Nah, dari pernyataan yang pertama, itu salah, dan pernyataan yang kedua itu benar, karena pankreas yang berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Sedangkan lambung itu dapat menghasilkan getah lambung yang mengandung enzim pepsin dan HCl. Oke. Nomor 8. Latihan angkat beban secara rutin akan mengembangkan salah satu jenis serabut otot. Otot tipe ini mengakumulasi glikogen yang dapat digunakan untuk metabolisme menghasilkan ATP melalui glikolisis tanpa siklus Krebs. Akibatnya otot tersebut, apakah A. berwarna merah karena banyak mengandung mioglobin, B. cepat mengakumulasi asam laktat, banyak mengandung mitokondria, menggunakan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan ATP, tidak mudah mengalami kelelahan atau fatigue.
Nah, jadi kan serabut otot itu dikembangkan menggunakan otot lurik. Hal ini dikarenakan latihan angkat beban dilakukan secara sadar sesuai dengan karakter otot lurik. Nah, sesuai dengan soal tadi, serabut otot ini mengakumulasi banyak glikogen, yang artinya energi di dalam bentuk ATP yang dihasilkan per molekul glikogen itu lebih sedikit, sehingga membutuhkan glikogen yang sangat banyak untuk menghasilkan ATP yang lebih banyak pula. Nah, tubuh manusia itu tidak dapat melakukan fermentasi alkohol, sehingga fermentasi yang terjadi pada serabut otot itu adalah fermentasi asam laktat. Di mana kalau fermentasi asam laktat yang menghasilkan produk akhir itu berupa asam laktat. Jadi asam laktat ini akan terakumulasi pada jaringan otot dan menyebabkan kelelahan. Jadi untuk soal yang tadi tentang latihan otot itu akibatnya otot tersebut akan dengan cepat mengakumulasi asam laktat. Susah banget ini. Oke, nomor 9. Kita lanjut nomor 9. Soal nomor 9, cyanobacteria merupakan organisme yang dalam klasifikasi dapat masuk ke dalam kelompok bakteri atau alga. Ciri utama yang memasukkannya ke dalam kelompok bakteri adalah apakah A, dinding selnya tersusun dari peptidoglikan, B, tidak memiliki membran nukleus, C, memiliki klorofil, D, reproduksi dengan pembelahan biner, E, memiliki organel bermembran 2. Nah, jadi cyanobacteria itu kan adalah alga atau ganggang hijau biru ya, yang merupakan kelompok dari eubacteria, bakteri. Yang menyebabkan dia memiliki pigmen hijau kebiru-biruan itu adalah vicocyanin. Nah, ciri umum dari si cyanobacteria ini yang pertama tipe selnya itu sel prokariotik. Sama dengan bakteri. Jadi prokariotik sama dengan bakteri. Kemudian uniseluler dan multiseluler memiliki pigmen vicocyanin, klorofil tidak di dalam kloroplas tetapi tersebar di seluruh sitoplasmanya. Nah, si cyanobacteria ini habitatnya di perairan, terutama di air tawar dan tempat-tempat yang lembab. Serta mampu hidup pada perairan dengan suhu sampai 85 derajat Celcius atau sumber air panas ya itu, sehingga ganggang biru ini merupakan salah satu vegetasi perintis. Nah, si cyanobacteria ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok bakteri karena dia memiliki ciri utama yaitu tidak memiliki membran nukleus atau bersifat prokariotik. Oke. Selanjutnya, nomor 10. Soal nomor 10, jika uji biuret terhadap urin seseorang menghasilkan perubahan warna menjadi ungu, maka kemungkinan orang tersebut itu mengalami apakah A, uremia sebagai akibat dari kegagalan filtrasi di glomerulus, B, albuminaria sebagai akibat filtrasi di glomerulus, atau uremia sebagai akibat kegagalan augmentasi di tubulus contortus distal, nefritis sebagai akibat kegagalan reabsorpsi di tubulus contortus distal, atau diabetes insipidus sebagai akibat kegagalan reabsorpsi air di sepanjang tubulus. Jadi kita harus tahu dulu nih, uji biuret itu adalah uji untuk menguji adanya kandungan protein. Nah, apabila positif itu ditunjukkan dengan munculnya warna ungu atau merah muda sebagai akibat adanya persenyawaan antara Cu2+ dari reagen biuret dengan NH dan ikatan peptida serta O dari air. Nah, jika hasil
uji biuret itu positif, maka seseorang itu mengalami kelainan albuminaria. Hal ini disebabkan karena kerusakan glomerulus sehingga akan terjadi kegagalan proses penyaringan atau filtrasi protein. Nah, penyakit albuminaria yang berat akan mengakibatkan pembengkakan yang berisi cairan pada daerah tertentu, misalnya pada pergelangan tangan. Nah, kondisi ini karena kurangnya kadar protein albumin di dalam darah sehingga tekanan osmotik dalam darah itu semakin berkurang. Jadi dengan demikian kemungkinan besar orang tersebut mengalami kelainan albuminaria sebagai akibat kegagalan filtrasi dari glomerulus. Jadi untuk yang jika uji biuret terdapat urin menghasilkan warna ungu, maka kemungkinan orang tersebut mengalami albuminaria sebagai akibat filtrasi di glomerulus. Oke, untuk soal dari biologi, pembahasan kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.